Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya lulusan SMP MTS? Kali ini kita akan membahas video tentang pengajuan akun. Ini merupakan salah satu tahapan di dalam proses PPDB Jawa Tengah. Apa tahapan penting dalam pendaftaran PPDB? Ingat kembali, tahapan dalam pendaftaran PPDB yang pertama adalah pengajuan akun, yang kedua adalah verifikasi berkas, yang ketiga aktivasi, yang keempat adalah pendaftaran sekolah. Apapun jenjang dan jalur yang Anda tempuh harus melewati tahapan ini semua. Ingat, harus ada sampai pada pendaftaran sekolah. Kalau SMK, tentu saja sampai pada pemilihan jurusan. Di mana pendaftarannya? Untuk pendaftarannya, Anda nanti bisa belajar dulu di demo dulu. Alamat di demo itu ada jateng.demo.siap-ppdb.com. Ini tidak kalau ini tidak tercatat Anda sebagai pendaftar ya. Di sini hanya fasilitas untuk belajar mendaftar. Sedangkan yang beneran, model yang beneran adalah alamatnya ppdb.jatengprof.go.id. Ini bisa dibuka, bisa Anda akses pada tanggal yang sudah ditentukan pada saat pendaftaran calon peserta didik di Provinsi Jawa Tengah. Alamatnya bisa klik di deskripsi video ini. Dalam pengajuan akun PPDB, yang pertama adalah buka dulu aplikasi browser seperti Chrome, Mozilla, baik di komputer maupun di HP. Setelah terbuka seperti tampil di sini, tuliskan alamat dari pengajuan akun. Kali ini kita menggunakan demo ya. Ingat, nah, untuk besok menggunakan model yang beneran. Sekarang yang demo. Ketikkan alamatnya yaitu jateng.demo.siap-ppdb.com. Setelah itu enter, maka akan masuk ke dalam mode demo PPDB. Di sini adalah situs situs demo. Nah, perhatikan ini situs demo. Besok kalau mendaftar jangan menggunakan situs ini. Ini hanya digunakan untuk belajar mendaftar saja. Seperti yang di sebelum videonya di situs yang beneran yaitu jateng ppdb.jateng. Maaf ppdb.jatengprof.go.id. Itu yang situs yang untuk mendaftar. Kali ini menggunakan demo. Oke, kita tutup. Tampilannya seperti ini untuk model demo. Di situ ada dua jenjang pendidikan yaitu SMA maupun SMK. Maka sesuaikan dengan kebutuhan dari Anda. Kalau ingin mendaftar SMA, gunakan SMA. Kalau menggunakan kalau mau mendaftar SMK, gunakan SMK. Di sana pun sudah ada peraturan-peraturan yang ada Anda bisa download baik Permendikbud, ada Juknis BPDB, ada surat pernyataan kebenaran dokumen, surat pernyataan sehat, atau call centernya bisa Anda lihat di demo ini. Untuk pengajuan akun baik SMA maupun SMK tahapannya sama ya untuk jenjang SMA maupun SMK dalam pengajuan akun. Di sini kalau kita lihat untuk pengajuan akun itu berada di bawah jalur pendaftaran. Jalur kalau SMA ada jalur zonasi, zonasi khusus, afirmasi, permintaan orang tua dan prestasi. Di situ di bawah ada menu ajuan akun. Sedangkan di jalur pendaftaran untuk SMK ada afirmasi, prestasi dan domisili terdekat. Oke, kita ajukan akun dengan demo. Diklik pada ajuan akun baik SMA maupun SMK. Nanti di pengajuan akun ini akan ada 4 tahap ya. Yang pertama mengisi nomor peserta terdiri dari NISN, terus sekolah asalnya di dalam atau di luar provinsi, ada jenis lulusannya SMA, SMP, lulusan dari SMP, MTS, paket A, paket B atau yang lainnya sesuai dengan kondisi masing-masing, dan tahun lulusnya 2023 misalkan. Terus kode keamanannya, ini tuliskan kode keamanan yang tampil di layar masing-masing. Kebetulan di sini ada 8986. Ini yang pertama yaitu tahapan nomor peserta. Nanti tahapan yang kedua di dalam pengajuan adalah info peserta. Info peserta terkait dengan informasi pribadi maupun informasi secara umum dari calon peserta. Sedangkan yang ketiga adalah cek ulang. Nah, cek ulang ini melihat kembali data yang diinfo peserta itu, dicek kembali nanti sudah sesuai atau belum. Kalau sudah selesai, diklik lanjutkan, maka pada tahap terakhir yaitu selesai. Di tahap selesai ini nanti akan ada notifikasi bahwa Anda sudah mengajukan akun dan diminta untuk mencetak hasil dari pengajuan akun.
Oke, pada tahapan ajuan akun yang pertama yaitu mengisi nomor peserta, isi NISN, terus sekolah asalnya di dalam atau di luar provinsi, jenis lulusan, SMP, MTS dan sebagainya, terus tahun lulusnya tahun berapa dan kode keamanannya diisi. Selanjutnya klik lanjutkan. Maka akan muncul yaitu info peserta. Di situ mulai dari data sekolah, terus biodata siswa, ada nama, ada tempat lahir, ada jenis kelamin, ada tanggal lahir. Terus nantinya ada status domisili siswa. Status domisili siswa mulai dari status domisili apakah sesuai dengan KK, menggunakan surat perpindahan tugas orang tua, ini khusus untuk SMA ya. Terus sesuai domisili pondok atau terdaftar di MIS, harus terdaftar, ada suratnya, ada data Anda di MIS. Yang keempat, sesuai domisili panti asuhan, ini juga harus terdaftar di Dinas Sosial. Kita pilih yang sesuai KK. Ingat, KK harus berumur 1 tahun. Oke, kakaknya harus berumur 1 tahun ya. Di sini ditulis sesuai kakak, terus alamat, di sini tuliskan jalan atau bisa dituliskan jalannya, atau Anda bisa tuliskan juga dengan dukuhnya. Dukuh dari tempat tinggal Anda yang sesuai dengan kakak. Terus berikutnya provinsinya disesuaikan dengan Provinsi Jawa Tengah, terus kabupatennya dipilih, misalkan Kebumen. Terus kecamatan juga akan muncul secara otomatis, pilih kecamatan yang Anda tempati sesuai kakaknya, misalkan, terus kelurahannya sesuai dengan kelurahan yang Anda tempati. Tuliskan RT-nya, RT 1, terus RW berapa, 2, misalkan sesuai kakak. Dan berikutnya adalah untuk lokasi. Nah, lokasi ini pastikan lokasi Anda sudah sesuai. Caranya untuk memastikan lokasi, klik cari lokasi, terus di situ ada tombol merahnya. Nah, ini tombol merahnya ini diperbesar, kalau misal terlalu kecil Anda perbesar sesuai dengan kondisi Anda, diklik, terus cari tempat yang rumah Anda berada. Nah, di situ ada model peta, ada model satelit. Kalau dalam model satelit itu akan lebih real lagi ya, real lagi kalau menggunakan peta abstrak ya. Misalkan tempat Anda itu berada di sampingnya catering Bu Nur Seliling, maka Anda ketikkan saja di sini ini. Untuk yang tanda merah ini digeser ke tempat rumah Anda di sebelahnya, misalnya di sini. Pastikan ini sudah sesuai, karena apa? Karena ketika data Anda itu tidak sesuai, bisa terkena surat pernyataan kebenaran dari dokumen yang nanti saja Anda diterima, bisa digugurkan. Setelah itu selesai, ini sudah selesai pengaturannya. Lanjutnya ke info domisili. Info domisili Anda tuliskan di sini, domisili dalam provinsi ini sudah terkunci sesuai dengan pengisian di depan ya, pengajuan. Tuliskan di tanggal keluarkan KK, ini nomor HP-nya dulu ditulis, nomor HP Anda. Setelah nomor HP, di sebelah kanan ini ada tanggal cetak kartu keluarga. Biasanya berada di bawah di sebelah kiri ya, di sebelah dari tanda tangan. Di situ Anda cari tahunnya berapa. Nah, tahunnya 2021, bulannya misalkan bulan Januari, tanggalnya 7, sangat seperti itu. Akreditasi sekolah akan secara by system dimunculkan, baik akreditasi A, B, C itu biasanya sudah ada, kecuali bagi sekolah yang baru nanti akan ada akreditasi yang belum diisi. Kalau belum diisi, Anda harus menyertakan surat akreditasi sekolah, atau ketika di ijazah Anda ada tulisan akreditasinya, maka cukup menggunakan ijazah itu untuk menunjukkan akreditasi sekolah. Terus berikutnya pilihan kurikulum sekolah asal atau kurikulum dari SMP atau MTS yang Anda ikuti, bisa menggunakan kurikulum 2013 atau Anda yang menggunakan kurikulum Merdeka, nanti akan muncul di sini. Terus berikutnya, bagi Anda yang lulusan sebelum 2022 atau tahun ini, kemungkinan sebelum itu akan ada pengisian untuk nilai rapot. Nah, nilai rapot ada 7 mapel yang akan diisi ya di sini. Kalau yang baru lulus by system, nanti kemungkinan di sini langsung tertulis nilainya apa. Nilainya adalah untuk nilai kurikulum 2006 ini mengisi nilai rapot tiap mapel pada masing-masing semester ini. Bagi kurikulum Kurtilas di situ kan ada 2 nilai ya, nilai pengetahuan dan keterampilan. Maka rata-rata dari 2 nilai itulah yang akan diisikan di sini. Terus bagaimana skalanya? Skalanya adalah di antara 0 sampai 10, 0 sampai 10.
Kalau di rapot tertulis skalanya 0 sampai 100, misalkan ada nilai 78, ada 80, 90, itu kan skalanya 100, maka dijadikan skala 0 sampai 10 rata-ratanya. Kalau menggunakan kurtilas, kalau 2006 berarti langsung ditulis sesuai dengan apa yang ada di rapot. Di situ dikonfirmasi, contohnya dikonversi ya. Contohnya 80 nilai Anda di semester 1 agama, maka Anda tuliskan di situ cukup angka 8 saja. Angka 8. Kalau di semester 2 92 ya 9,2 gitu kan. Dan seterusnya diisi sesuai dengan nilai rapot Anda. Ingat, kalau untuk lulusan yang baru, ini nilainya akan secara by system diisi. Kita tidak perlu mengisikan ya. Kalau yang lulusan lama atau sekolahnya belum terdaftar, kemungkinan di sini akan disuruh mengisi secara mandiri. Berikutnya, di situ akan ditampilkan rata-rata nilainya. Nih, di sini sudah ada rata-rata nilainya dari nilai yang tadi. Jadi kalau koma itu titik ya, isi dengan titik. Di sini misalkan bahasa Inggrisnya 89 ditulis 8,9 diberi titik. Nah, dia akan muncul rata-rata nilainya. Nah, ini yang akan digunakan untuk seleksi nilai rata-rata tersebut. Terus selanjutnya data kejuaraan atau prestasi. Apabila Anda mempunyai mempunyai sertifikat kejuaraan, maka pilih di sini sesuai dengan kejuaraannya, apakah dia berjenjang atau tidak, atau kategorinya juara 1, 2, nasional, provinsi, kabupaten. Yang disediakan di sini adalah terrendah, yaitu juara provinsi, kabupaten ya, kabupaten yang bisa masuk provinsi internasional. Kalau Anda tidak punya, maka tidak memiliki kejuaraan. Bagi Anda yang mengisi nilai kejuaraan dan punya sertifikat, pastikan Anda tambahkan juga surat keterangan dari kepala sekolah SMP yang menerangkan Anda mendapatkan piagam tersebut. Untuk formulirnya sudah ada di video berikutnya sebelumnya ya. Terus berikutnya informasi tambahan status domisili siswa. Nah, status domisili siswa apakah di KK, sesuai KK atau tidak. Kalau sesuai KK, klik sesuai KK. Kalau menggunakan surat pindah tugas orang tua, ini khusus SMA ya, atau MIS ini sesuai KK, pilih sesuai KK. Terus status anak tidak sekolah. Nah, status anak tidak sekolah, kalau iya maka harus melampirkan surat dari keterangan dari desa atau surat atau tanda dari Dinsos provinsi ya. Ini pilih bukan. Terus status anak panti ya dipilih bukan ya. Kalau menggunakan panti berarti gunakan surat juga. Terus status siswa keluarga ekonomi tak mampu. Ini statusnya kalau iya, maka pastikan Anda memiliki kartu KIP, KKS, atau kartu sejenis yang menyatakan bahwa keluarga Anda termasuk keluarga tidak mampu. Oke, kita pilih bukan. Terus berikutnya status anak guru, ini untuk pendaftar SMA ya, kalau SMK tidak perlu. Terus berikutnya status anak yatim, ini juga harus terregistrasi atau terdaftar di Dinsos provinsi, kita pilih bukan. Setelah sudah diisi ini semuanya, tadi kalau ada yang menilai piagam, berarti nanti juga melampirkan piagamnya dan juga surat keterangannya. Kalau yang di sini mengisi tentang status siswa keluarga ekonomi tidak mampu, iya, maka juga perlu melampirkan surat atau kartu yang menunjukkan hal itu. Begitu juga untuk yang lain. Kalau di sini yang diisi kebetulan bukan semua, jadi tidak perlu mengupload informasi tambahan atau tidak mengupload surat-surat tambahan. Selanjutnya isikan nicknya. Setelah isikan nick, usia lama ATS. Ini kalau yang ATS diisikan atau putus sekolah berapa tahun Anda tidak sekolah setelah lulus SMP, misalkan 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun dan seterusnya dituliskan di situ. Karena di sini ada tanda bintang harus diisi, walaupun Anda bukan anak ATS, maka bisa diisi dengan strip atau dengan titik saja ya. Titik atau 0. Isi dengan 0 aja, angka 0. Kalau baru lulus diisi 0. Terus nilai kejuaraan yang dimiliki. Nilai kejuaraannya ini diisikan kalau yang punya, kalau tidak punya tidak memiliki nilai kejuaraan. Terus nama kejuaraannya apa? Ini tidak mempunyai nama kejuaraan. Tidak memiliki kejuaraan. Ini diaplikasikan saja karena tidak diisi. Terus nama kejuaraan tidak ada ya, tidak ada.
kita lalui saja. Terus nomor piagamnya kalau ada dituliskan di sini. Lalu nomor sertifikat piagamnya, tanggalnya ini ya, ditulis tanggalnya dulu, tanggal berapa piagam itu dikeluarkan, terus umurnya berapa piagamnya, umur berapa bulan atau berapa tahun, nomor piagamnya diisi sesuai dengan data yang punya. Selanjutnya pilih kurikulum sekolah asal. Nah, kalau kurikulumnya di sini ada 2006, ada 2013. Jumlah rata-rata ini ditulis sesuai dengan yang ada di sini nih. Kita bisa mengcopy ini datanya, salin, pastekan di sini nilai rata-ratanya, atau Anda tulis manual boleh. Terus selanjutnya, nah akreditas sekolah sudah secara otomatis, kejuaraan 0, nama kejuaraan juga 00. Kalau sudah yakin dengan tadi, maka klik selanjutnya. Maka akan menuju ke unggah berkas. Nah, di dalam unggah berkas ini yang perlu ditekankan adalah bentuknya PDF atau JPG atau JPG dengan ukuran maksimal 1 MB untuk setiap formulir yang Anda isikan. Kebetulan tadi tidak ada, bukan anak miskin, bukan anak panti dan seterusnya dan lain-lainnya. Maka yang perlu diupload hanya fakta integritas, kartu keluarga, dan surat keterangan nilai rapot. Hanya 3 ini, minimal ini. Kalau ada tambahan sertifikat dan seterusnya, maka di sini akan disediakan untuk mengupload surat-surat tersebut. Oke, caranya untuk menguploadnya, diklik saja pada file fakta integritas, terus tempatnya di mana untuk fakta integritas, diklik, nanti ini proses. Nah, kalau sudah ada checklist seperti ini, maka dia sudah berhasil. Untuk yang kedua, kakaknya pun sama. Ini kebetulan untuk filenya yang dicontoh berbeda dengan namanya ini ya. Harusnya sesuai dengan namanya. Terus berikutnya nilai sertifikatnya letaknya di mana Anda cari, baru diklik pada letaknya. Nah, kalau sudah seperti ini artinya sudah siap diupload. Nah, pastikan surat ini sudah sesuai dengan judulnya. Kalau fakta integritas ya isinya fakta integritas, kalau kakak ya kakak, kalau surat rapot ya rapot. Lanjutnya klik. Jangan lupa subscribe. Oke, setelah klik lanjutkan pada unggah berkas, maka akan masuk ke cek ulang. Di situ mulai mengecek NISN, ada sekolah asal, ini sudah dari depan ya, jenis lulusan juga dari pengisian depan, tahun lulusan. Terus data asal sekolah, nama sekolahnya, terus biodata siswa, mulai dari nama lengkapnya, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, alamat lengkap, dan ada data tambahan yang perlu dicek kembali. Untuk data tambahan yang perlu dicek kembali, di situ ada domisili, ya, terus nomor teleponnya, ada tempat tanggal cetak kakaknya, ada sesuai belum, terus ada informasi tambahan, yaitu meliputi status dari domisili siswa, status keluarga, terus anak tidak sekolah, anak guru, status anak panti, status anak yatim, ada nomor induk nomor induk kependudukan atau NIK, ada usia ATS-nya berapa, terus ada kejuaraan. Di kejuaraan ini juga sesuai dengan apa yang kita isikan tadi di depan, yaitu nilai kejuaraan. Kalau di situ diisi, dia akan muncul ada nama kejuaraannya, ada kejuaraan tidak berjenjangnya juga ada, terus ada nomor piagamnya, ada tanggal sertifikatnya, ada umurnya. Terus pilihan kurikulum sekolah asal, di situ ada pilihan sekolahnya, terus nilai rata-rata rapotnya yang tadi diisikan, dicek kembali, terus nilai akreditas sekolah. Kalau A berarti dikalikan 1 ya, kalau B nanti dikalikan 0,9 C dan seterusnya, ada aturannya sendiri. Nilai-nilai tiap semester juga ditampilkan untuk mengecek kembali, mulai dari semester 1 yaitu pendidikan agama Islam, PPKN, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris. Semester 2 pun sama, ada nilai-nilainya. Semester 3, semester 4 sampai semester 5 itu ditampilkan kembali. Lalu berikutnya ada file berkasnya. Kalau kita bisa klik lagi di sini fakta integritas, kalau mau melihat apakah sudah benar atau tidak, diklik pada link itu, nanti akan terbuka itu di sana akan benar atau tidaknya. Nah, gitu ya.
Begitu juga untuk kartu keluarga. Ini kebetulan dicontoh tidak menggunakan data sebenarnya ya. Fakta integritas harusnya sesuai dengan fakta integritas Anda. Fakta integritas disebut juga dengan surat pernyataan surat pernyataan kebenaran dokumen. Terus berikutnya kartu keluarga, ada surat keterangan nilai rapot. Terus di bawahnya itu ada lokasi domisili Anda. Ini lokasinya dipastikan sudah benar. Setelah mengecek semua, maka perlu membaca surat pernyataan ini. Saya yang tercantum di atas menyatakan bahwa data yang saya isikan di atas adalah benar, dan saya menyatakan mengikuti proses PPDB dengan secara sadar bersedia mematuhi semua peraturan yang berlaku dengan segala konsekuensinya. Jika di kemudian hari data yang saya unggah tidak sesuai dengan data sebenarnya, maka saya bersedia mendapatkan sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kalau sudah paham, lalu diklik pada kotak di sebelah kalimat sesuai dengan pernyataan, setuju dengan pernyataan di atas. Klik. Setelah itu klik lanjutkan. Setelah klik lanjutkan pada cek ulang, nanti akan sampai ke selesai. Tapi ketika dicek ulang itu ada data yang belum benar, maka Anda jangan klik lanjutkan, tapi klik sebelumnya. Nanti diklik lagi sebelumnya, baru diedit sesuai dengan data yang sesuai. Kalau sudah sesuai lagi, nanti baru ke sini ya, sampai ke selesai. Di situ di data selesai akan ditampilkan notifikasi, yaitu terima kasih proses ajuan akun online Anda sudah selesai. Silakan melakukan cetak sebagai tanda bukti ajuan akun. Nah, nanti diklik cetak untuk akun ajuannya. Di situ ada data nama peserta, nomor peserta, dan kode verifikasi. Ini kode verifikasi yang digunakan nantinya untuk verifikasi ke sekolah. Perhatikan, Anda wajib melakukan cetak pengajuan akun ini. Jangan lupa Anda harus melakukan aktivasi akun. Setelah ajuan akun Anda diverifikasi oleh operator, artinya Anda perlu datang ke satuan pendidikan yang Anda tuju untuk melakukan verifikasi datanya. Anda persiapkan mulai dari rapot dan seterusnya surat-surat yang ada. Setelah klik cetak pengajuan akun, maka akan tampil seperti ini untuk bukti pengajuan akun. Di situ akan diperoleh nomor peserta, ada token, ada juga untuk ini token dan nomor peserta ini yang nantinya digunakan untuk verifikasi lagi ya di sekolah. Kalau Anda menggunakan HP atau menggunakan komputer yang tanpa ada print, maka tidak bisa klik cetak ini ya. Anda bisa rubah di sini tujuannya, ganti dengan simpan sebagai PDF, baru klik lengkap. Nah, Anda klik simpan. Tapi pastikan penyimpanannya tempatnya di mana itu agar disesuaikan dengan tempat penyimpanannya. Terus simpan ya, klik simpan. Di situ Anda klik simpan. Demikian pengajuan akun. Ingat, ini belum mendaftar sekolah ya, baru pengajuan akun. Selesaikan sampai pada pengajuan sekolah untuk benar-benar Anda terdaftar sebagai calon peserta didik SMK Provinsi Jawa Tengah. Demikian untuk penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan